Ya, ini yang mau kita gunakan ya. Hasilnya kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, baik Bapak dan Ibu. Jadi ini posternya pun sebetulnya harapannya adalah ada konsepnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita tolerir gitu ya. Jadi mungkin ini seleksinya belum begitu rapi atau gimana, nanti kita bisa selesaikan sendiri, tapi paling enggak anak ibu dan bapak udah cukup eh, merasa bahwa poster yang dibuat ini udah cukup mewakili gitu ya. Nah, di samping juga kita mengajarkan itu elemen-elemen yang penting untuk ditampilkan karena ini memang poster iklan saja gitu ya. Itu dia ada beberapa hal yang mesti tampil secara konsep gitu. Nah, di poster ini konsepnya itu adalah kemampuan gitu ya anak itu untuk menerjemahkan bahwa life is never flat itu artinya ya hidup yang beragam gitu ya, sehingga ditunjukkan dengan bentuk-bentuk yang memang tidak flat gitu ya, tapi bergelombang gitu ya, berwarna-warni, sehingga hidupnya itu meriah gitu. Dan meriah itu kalau hidup sendirian nggak begitu seru Bapak dan Ibu gitu ya. Harus bareng-bareng. Jadi di sini ada teman-teman gitu ya yang memakan citato bareng-bareng gitu. Nah, itulah kurang lebih kira-kira konsep yang saya coba gagas ya di situ supaya nanti Bapak dan Ibu bisa eh, mendapatkan ide sebenarnya ini poster maknanya apa gitu ya. Sehingga kalau ketika ngajarin nanti enggak, ini apa sih posternya gitu. Enggak, ini ada konsepnya. Jadi semua itu ada konsepnya. Jadi konsepnya itu walaupun sederhana, itu coba diaplikasikan ke dalam sebuah poster. Nah, terus di modul yang saya kasih gitu ya, itu mungkin bisa dibuka sambil di monitor juga. Saya buka di layar yang atas nih. Itu kan cara make modul ini kan biasanya kalau TOT itu kan waktunya tuh cuman 2 kali, nggak 2 kali ya, mungkin seminggu itu ada 4 hari gitu ya Bapak dan Ibu untuk 4 klaster. Jadi satu modul ini diajarkan hanya dalam waktu kurang lebih dari jam 8 sampai jam 3 siang ya. Termasuk di antaranya itu adalah ngeprint biasanya. Dia ngeprint hasil karyanya gitu. Nah, jadi ditakar bahwa dalam jangka waktu 6 jam gitu ya, termasuk materi-materi yang diberikan kemarin, materi-materi yang apa? Yang berupa teori-teori itu juga harus diberikan kepada mereka gitu. Nah, jadi dari mana kita mulai gitu ya? Kita jelaskan dulu bahwa ada beberapa pengertian poster ya. Jadi kalau misalnya di modul yang sudah saya berikan itu, kita jelaskan dulu apa itu pengertian poster, ya. Terus kemudian jenis-jenis poster. Terus kemudian setelah kita jelaskan jenis-jenis poster, ada panduan untuk membuat poster yang eh, prinsip gitu ya, tentukan topik, terus kemudian buat kalimat yang singkat dan bersifat mensugesti, menggunakan gambar, gunakan media yang tepat, informasi lengkap tentang pihak pembuat poster gitu ya. Nah, itu ada tuh di modul Bapak dan Ibu. Jadi boleh dilihat semuanya. Nanti Bapak dan Ibu harus menjelaskan itu juga kepada anak-anaknya gitu. Jadi jangan dilepas ya, jangan ya udah nih modulnya gitu. Silakan coba sendiri gitu ya. Nanti mereka bingung gitu. Nah, terus teori-teori pendukungnya yang kemarin udah berupa slide presentasi yang saya berikan itu juga dipakai Bapak dan Ibu untuk menjelaskan. Itu kalau misalkan tidak terlalu banyak obrolannya, seperti yang saya bilang kemarin,
itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya paling lama itu waktunya itu 1 jam. 1 jam, Bapak dan Ibu. Sehingga total ketiga materi ini, materi warna, materi poster gitu ya, itu bisa selesai dalam kurang lebih waktunya 2 jam. Dan ini nanti milih ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan nanti Bapak dan Ibu memberikan tugas poster juga, brosur juga kepada anak. Jangan. Nggak selesai pasti 1 hari Bapak dan Ibu. Jadi nanti dipilih ya, mau bikin poster atau mau bikin brosur. Kan tugasnya kalau di dalam uji kom BNSP itu Bapak dan Ibu yang membuat kan, bukan orang lain, tapi dari LSP-nya sendiri yang membuat. Sehingga nanti kalau dalam waktu 1 hari suruh bikin brosur, suruh bikin poster, kemungkinan besar nggak bisa Bapak dan Ibu. Nah, baik. Sekarang kita akan mulai proses pembuatan dari poster dan ini. Konsepnya dengan menggunakan 2 software, yaitu Photoshop dan Illustrator. Nah, di dalam folder yang saya kasih juga di situ, itu aset-aset yang dibutuhkan sudah ada semua ya Bapak dan Ibu ya. Jadi asetnya itu sudah ada semua. Bapak dan Ibu tinggal mengambil aset-aset tersebut dan kemudian tinggal digunakan. Aset-asetnya itu ada gambar, di mana gambarnya itu aslinya ada background-nya warna putih dan itu harus kita hilangkan. Nah, yang menjadi challenge gitu ya di dalam pembuatan atau penyeleksian gambar ini adalah nanti kerapihan kita untuk menghilangkan seleksi-seleksi, termasuk yang ada di pojok-pojok ini. Ya, ini masih dibuat agak sedikit kasar-kasar biar untuk contoh, oh ini ada nih, walaupun dia agak sedikit nggak mengganggu juga nggak apa-apa. Bahkan kalau Bapak dan Ibu mau tambahkan outline putih juga bisa lebih lucu lagi gitu ya. Misalnya menghilangkan, kita buat outline putih, kita lebarin. Dan di sini saya mengayakan ya Bapak dan Ibu, artinya jangan menganggap bahwa yang saya kasih itu Bapak dan Ibu ya kasih juga gitu. Sehingga dalam memberikan informasi pun kita juga kasih tambahan. Jadi misalnya ini nih, ini cara nyeleksi ya, masih ingat kan gitu ya. Cara nyeleksi itu adalah dengan menggunakan selection tool, ada macam-macam. Nah, misalnya sambil diingat-ingat lagi ya Bapak dan Ibu, ada magic wand, ada marquee, rectangle gitu ya, ada lasso gitu ya, ada patch gitu ya, dan banyak macamnya. Tapi semua itu kita harus berikan secara sisipan pada saat kita mengajar ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Jadi itu yang kira-kira sebagai awal gitu ya untuk kita menjadikan pembuatan poster ini sebagai pijakan. Ya, saya stop share dulu. Kemudian nanti kita akan mulai dengan interface-nya gitu ya. Baik. Nah, kita share screen dulu di sini. Maka yang saya lihatkan adalah screen 2 gitu ya. Nah, ini nanti mungkin suara saya aja yang terdengar gitu ya. Saya akan naik ya. Oke. Nah, ini karena saya share screen, semuanya ada di sini ya. Saya tinggal tutup, mudah-mudahan semuanya terlihat ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah, jadi yang pertama tentunya adalah saya menyiapkan aset-asetnya dulu ya. Nah, jadi di dalam modul pembuatan poster gitu ya, itu semua asetnya sudah muncul di sini. Ya, semua sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal pakai. Jadi
Kalau di modul pembuatan poster, itu nanti ada file jadinya seperti apa yang berbentuk ilustrator, ada file PDF-nya kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan software yang berbeda, ada modulnya juga di mana Bapak dan Ibu bisa pakai, dan ada aset-asetnya yang ada di sini, gitu ya. Nah, nanti ada juga yang Word-nya kalau misalnya Bapak dan Ibu mau modifikasi gitu ya, mau menambahkan logo atau mau menambahkan apa tuh udah saya siapin semua. Jadi boleh dipakai, boleh disebarluaskan ya, alhamdulillah gitu. Jadi berkah jariah buat bareng-bareng. Nah, baik. Jadi yang pertama tentunya ini wajah saya hilangkan dulu ya, biar nggak mengganggu space nanti karena kebanyakan dia di atas sih kalau Photoshop sebelah kanan gitu ya. Bapak dan Ibu ketika sambil membaca soal ya, saya kebetulan baca soalnya di atas, itu kan sambil jelasin overview yang ada di software Photoshop itu gitu. Jadi Photoshop itu kalau ditanya apa gitu, itu ada juga penjelasannya Bapak dan Ibu. Photoshop adalah software pengolahan gitu ya, image yang basisnya itu adalah raster. Apa itu raster? Raster itu berdasarkan susunan-susunan pixel gitu ya, yang nanti membentuk satu kesatuan gambar. Formatnya apa aja, itu mesti tahu Bapak dan Ibu. Ada format yang paling bagus, tentunya yang paling mentahnya PSD, kemudian format lossless yang acceptable di beberapa software, yaitu TIFF, gitu ya. Kemudian ada yang standar suka kita pakai JPEG, ada yang GIF, gitu ya, ada yang PNG, ya sebetulnya bacanya PNG ya, Portable Network Graphic, itu semua ada masing-masing gitu ya, kebutuhannya di situ. Nah, jadi ketika menyiapkan file, Bapak dan Ibu harus ajarkan juga kepada anak nih, misalkan kayak gini ya. Ini poster gitu ya. Itu kan akan dicetak gitu ya untuk eh, maaf. Dia akan dicetak di kertas yang art paper misalnya Bapak dan Ibu. Nah, apa bedanya kertas art paper, kertas koran, kertas HVS gitu. Ketika kita menyiapkan gambar gitu. Itu semua terkait sama resolusi Bapak dan Ibu. Dan karena kita itu adalah ya katakanlah masih menggunakan digital printing ya, tapi tetap kita harus bilang color space-nya itu ya harus yang menggunakan CMYK gitu. Jadi jangan menggunakan yang lain-lain gitu ya, jangan RGB, jangan yang index color gitu kan, itu ada pilihannya semua tuh Bapak dan Ibu, semuanya harus MYK ya. Nah, jadi itu cara pakai asetnya ada di sini semua ya, di dalam modul pembuatan poster tuh ada asetnya semua. Baik. Nah, selanjutnya itu kan awalnya kita perlu menyiapkan kanvasnya dulu Bapak dan Ibu ya. Tapi kita melakukan kanvas itu kira-kira perbandingan Bapak dan Ibu. Perbandingannya itu seperti ini. Katakanlah saya membuat dulu sebuah file gitu ya. Nah, terus kemudian ukurannya itu saya buat ukuran untuk print gitu kan ya. Dalam kasus ini karena saya oke lah, ini cukup A4 saja karena di beberapa tempat di eh, sekolah-sekolah itu mungkin nggak ada eh, printer ukuran A3. Saya aja di rumah nggak punya gitu kan ya. Nah, sehingga ukurannya itu adalah A4 gitu kan ya di sini. Nah, buat yang memakai versi lama atau memakai Corel itu sama Bapak dan Ibu di A4 juga ya di situ. Nah, jangan lupa perhatikan betul anak-anak agar
melihat kepada hal yang namanya resolusi. Ya, kalau nanti dia dicetak di atas kertas yang bagus, yang art paper, yang biasa dipakai buat nyetak gitu ya, itu kertasnya harus yang berukuran resolusinya tuh 300. Tapi kalau HVS itu biasanya ukurannya resolusinya cukup 200 sampai 250 gitu ya. Nah, nanti kalau kertasnya kertas koran yang biasa dipakai buat kualitas buku LKS pembelajaran gitu yang anak saya kan pakai tuh. Nah, kertasnya tuh agak kusam-kusam dikit gitu kayak kertas koran. Itu resolusinya tuh hanya 150 aja Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada yang nanya, "Kenapa Pak begitu?" Ya, itu jawabannya adalah terkait dengan daya serap dari sebuah kertas. Bapak dan Ibu mungkin lihat ya kalau gampangnya dibandingin sama tisu deh. Tisu yang ada di toilet tuh ya. Nah, tisu yang ada di toilet itu kan kalau Bapak titikkan tinta dari spidol itu kan dia melebar Bapak dan Ibu, membesar. Begitu juga kertas. Ya. Kalau misalkan daya serapnya itu eh, kecil kerapatannya ya, dot per inch-nya tuh kerapatannya kecil, dia bisa dibuat lebih tajam gambarnya karena resolusinya makin tinggi. Tapi kalau misalnya dia kertas koran, kita kasih resolusi 300, pasti over resolusi. Yang ada bahasa sederhananya tuh bleber-bleber gitu kan ya. Nah ini tolong ajarin. Terus berikutnya, ini Bapak dan Ibu, dirubah jadi CMYK, color gitu ya. Ini kita usahakan biasa 8 bit boleh, 16 bit itu kalau komputernya sangat dalam dan pilihan warnanya udah triliun ya, kalau million color aja udah cukup sih 8 bit ya. Jadi warnanya udah cukup dalam, lalu kita create di sini. Ya, nah ini adalah yang boleh dibilang ukuran ya. Kelihatannya nih kecil, kok kecil Pak? Oh jangan salah Bapak dan Ibu, perhatikan yang di sudut sebelah sini. Yang di sudut sebelah sini itu dia cuma 16,7%. Artinya ini kurang lebih hanya 15 persenan gitu ya dari ukuran yang sebetulnya. Ukuran sebetulnya ya ukuran kertas A4 kan gitu ya. Nah, terus gimana cara ngecek resolusi gambar yang betul gitu ya supaya bisa masuk ke dalam sebuah ukuran kanvas yang memang udah sesuai sama kita mau gitu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ketika kita mengelola sebuah gambar seperti ini, maka kita perlu melihat di sini yang namanya image size-nya itu ya. Ada image size Bapak dan Ibu, ada canvas size. Kalau canvas size itu ibarat kayak kita melukis itu kan kanvasnya kan putih. Artinya putih kalau dibesarin kanvasnya ya nggak ada masalah, nggak ada gambar di dalamnya gitu kan ya. Nah, tapi keseluruhan yang ada terjadi semua ini adalah image size. Kita cek dulu Bapak dan Ibu image size-nya. Nah, ini ukurannya kan sentimeter ya. Sementara biasanya kalau sebuah gambar yang paling gampang gitu ya, dimasukkan ke dalam komputer, maka otomatis itu dia akan ngitungannya kan pixel gitu. Ya. Misalnya berapa pixel kali berapa pixel gitu. Sementara kalau 300 dpi berarti dia itu eh, dimensinya di sini itu adalah 2480 pixel kali 3508 pixel. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau gitu ya, kalau kita mau masukin gambar ke dalam sebuah poster yang ukuran A4, minimum gitu ya gambarnya itu harus
2480 piksel juga lebarnya. Tingginya 3500. Kalau cuma setengah, ya dibagi dua ya, 2480 kali 1500 sekian piksel misalnya gitu ya. Nah, kita perhatikan betul nih Bapak dan Ibu di sini. Jarang sekali orang yang memperhatikan ini sehingga ketika dia cetak gitu ya, tuh gambarnya tuh bahasa sederhananya tuh pecah. Oh, pecah. Ya, gambar pecah tuh artinya gambar yang kurang resolusi gitu ya. Nah, itu kita harus perbaiki gitu kan ya. Jangan perbaikinya pada saat dicetak udah nggak bisa. Kita perbaikinya di Photoshop-nya pelan-pelan. Baik, sudah Bapak dan Ibu ya. Nah, kita sudah mendapatkan ukuran. Oh, kira-kira segitu gitu kan. Nah, kita cancel ya. Lalu kita buka file yang satu lagi yang ada di dalam library-nya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita berdoa ya. Nah, ini di sini tentunya ada banyak. Saya harus cari dulu. Saya bukan menganut yang ditarik-tarik ya Bapak dan Ibu ya. Itu sebetulnya ngerubah gambar tuh menjadi SVG, scalable vector graphic, dan itu nggak bisa dicek ukurannya. Kalau saya lebih suka Bapak buka filenya, terus kemudian kita bisa dapat ukuran gambarnya tuh sebenarnya formatnya apa gitu, tuh ketahuan gitu. Kalau zaman sekarang tuh anak-anak sekarang tuh suka ditarik-tarik langsung dari sini gitu, dimasukin gitu. Itu merepotkan kalau untuk ngecek kebenarannya. Tapi untuk mempercepat, kalau misalnya itu adalah tugas-tugas yang diberikan di layar saja, itu nggak ada masalah sebenarnya gitu kan. Oke, ini modul pembuatan poster ya. Saya ambil dulu yang orang. Kita lihat nih. Oke, nah ini ya, kalau kita perhatikan di sini, ini mungkin nggak kelihatan kali yang di YouTube ya. Itu dia 5.500 piksel kali 3.670. Nah, jadi secara ukuran dia itu jauh lebih besar dari yang kita butuhkan sebenarnya. Ini bisa untuk A3 nih sebenarnya. Ya. Nah, ini kita lihat dia terbuka gitu, pelan-pelan. Nah, ketika file ini gitu ya, kalau ini udah boleh Bapak dan Ibu kan udah ada di sini ya. Orang JPEG. Nah, nanti ketika kita pindah ke sini otomatis dia akan ngikutin paletnya menjadi palet CMYK ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ketika kita pindah kemari, nah kelihatan di sini dia itu jadi lebih besar. Nah, ini. Artinya dia cukup Bapak dan Ibu untuk dibuat ukuran gambarnya seperti ini gitu kan. Cukup. Oke, ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita kan fokus ke gambar ini untuk melakukan seleksi gitu kan, melakukan seleksi. Nah, di buku saya itu metode menyeleksi yang paling cepat untuk kasus ini itu adalah dengan menggunakan Magic Wand, Bapak dan Ibu. Saya berharap nanti Magic Wand-nya mudah-mudahan kelihatan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau direkamnya suka nggak muncul, tapi kita coba dulu. Baik, sekarang ini karena kita melihat, oh berarti cukup. Nah, kalau gini gimana Pak? Kalau gini aman, ya. Yang nggak aman itu adalah kalau ketika kita pindahin ke dalam kanvas di sini, itu ukurannya tuh jadi mengecil. Misalnya kayak begini Bapak dan Ibu. Ini kita nggak usah terburu-buru ya. Misalnya ini ada, ya, misalnya kayak di sini. Gitu. Oke ya. Nah,
ketika kita menarik gitu ya sebuah logo atau sebuah objek, nah maka ukuran paling besarnya ketika dia ditampilkan di ukuran A4 yang mau dicetak di kertas art paper, dia tuh paling besar ukurannya segini. Ada yang bilang, ya ini Bapak dan Ibu mesti tahu ya, gimana Bapak dan Ibu cara memilih objek, ya Bapak dan Ibu tinggal pencet Ctrl T ya, ya kayak gitu ya, Ctrl T atau edit transform gitu kan, transform. Nah, paling maksimum itu ukurannya sekitar 1,5-nya Bapak dan Ibu segini. Udah, itu yang paling lumayan ya. Lebih dari itu biasanya gambarnya sudah, ya itu istilahnya pecah. Istilahnya udah pecah gambarnya. Oke ya, Bapak dan Ibu, dapat ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan di gambar yang tadi. Maaf. Ya, di sini itu ada yang ini. Oke, kita fokus untuk ke gambar yang ini ya Bapak dan Ibu. Saya sementara delete dulu. Nah, bagaimana cara membuat sebuah gambar menjadi transparan Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ya paling gampang gitu ya untuk membuat jadi transparan itu tinggal double klik Bapak dan Ibu di background ini. Nah, dia akan menjadi layer gitu ya. Dibuat jadi layer dulu, misalkan ini namanya layer 0 ya. Kalau cuma 1 atau 2 file gitu ya oke lah, nggak masalah gitu kan. Ya kita bisa gitu kan. Nah, lalu kita klik OK di sini. Ya. Nah, berarti sekarang dia sudah ada dirubah menjadi layer. Ini saya perbesar sedikit. Mudah-mudahan bisa. Ya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan ini hanya 12,5 dari besar gambar aslinya. Nah, biasanya gitu saya menggunakan tools yang paling handal kesenangan saya. Namanya Magic Wand ya. Nah, asumsikan anak ada berbuat kesalahan gitu ya. Misalnya dia begitu klik di sini itu ya misalnya loh, waduh, kok tangannya kena gitu, Bapak dan Ibu. Ini tangannya kena nih gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu harus bisa memberikan solusi ya. Jadi kalau tangannya kena kayak begini berarti gimana ya? Gitu. Nah, kita walaupun di modul itu ada instruksinya ya Bapak dan Ibu ya, di modul itu instruksinya adalah kita set toleransinya dulu gitu ya. Terus kemudian kita buat menjadi 10 gitu, baru kita klik gitu kan ya untuk mendapatkan bagian yang abu-abunya ini gitu. Nah, tapi Bapak dan Ibu juga bisa bermodifikasi gitu ya dengan tools-tools yang memang bisa lebih canggih dan membuat siswa juga menjadi lebih percaya sama Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, jadi di sini konsepnya saya mau memberikan yang namanya, ini tidak ada di buku ya Bapak dan Ibu, karena ini pengetahuan training on trainer saja, dan Bapak kan memang untuk ngajar ya. Kalau di situ modul yang dikasih tuh, ya udah siswa ikutin instruksinya selesai gitu. Tapi di sini Bapak dan Ibu harus punya pemahaman konsep tentang pengurangan dan penambahan seleksi. Misal nih Bapak dan Ibu, saya mau memakai cara yang wajar dulu gitu ya, yang normal, yang biasa dipakai kalau seleksi itu berlebih. Nah, saya bisa menggunakan Magic Wand, Bapak dan Ibu di sini. Sorry, lasso gitu ya. Nah,
Terus ini kan yang terseleksi kan bagian yang abu-abu, Bapak dan Ibu. Tapi ada bagian di tangan yang si Mbak yang di depan ini yang kena gitu. Sehingga ini ada tools-nya di sini ya. Kalau Bapak dan Ibu klik di sini, itu akan menambahkan seleksinya. Sementara kalau Bapak klik di sini, itu akan mengurangi seleksinya. Nah, kalau misalnya mau pakai shortcut, tinggal tekan Shift untuk nambah, Alt untuk ngurangin. Jadi ini kita tekan Alt, gitu, kita kurangin gitu ya. Nah, semoga nanti yang di sini itu akan hilang gitu. Ya, kelihatan ya, hilang gitu kan ya. Terus kemudian untuk memperbesar itu kan pakai ini Bapak dan Ibu, zoom tool. Cuma saya sarankan itu menggunakan kontrol plus dan kontrol minus untuk zoom ya. Saya tambahkan dulu. Ya, gini. Nah, terus ini nanti ntar dia misalkan yang di tangan ini kan dia kena nih. Nah, kita tekan Alt lagi, lalu kita gunakan lasso, kita tembak di sini. Nah, dia akan hilang gitu. Dah, ini bisa gitu ya. Nah, bagian yang di sini gimana nih? Nah, ini kan ada bagian-bagian yang nempel-nempel nih sama sedikit di sini. Ini kan sedikit tangannya si bapaknya. Nah, kita bisa menggunakan magic wand lagi. Kita tekan shift saja di sini, nanti kena. Oh, iya kan? Ini berarti bagian ini masuk gitu kan ya. Kita harus kurangin lagi, kita kuranginlah dengan lasso. Ya, tuh udah dapat ya Bapak dan Ibu, di topi sedikit kelihatannya ada sedikit masalah. Ya, kalau untuk memindahkan merubah menjadi tangan yang ini nih Bapak dan Ibu, silakan tekan spacebar. Nanti dia akan berubah jadi tangan. Nah, ini kelihatan topinya kena ya. Jadi topinya karena bentuknya agak lancip, saya pakai yang poligonal. Saya kurangin di sini. Ya, tuh ya. Hmm. Nah, itu ya. Nanti bagian yang grebes-grebesnya itu bisa kita gunting-gunting sedikit. Nah, di sini juga ada nih sedikit nih. Nah, ini lumayan ya. Nah, ini nih. Kalau kita kurangin, bisa. Toleransinya kita kurangin 10, lalu kita tambah di sini nanti untuk bagian yang di tangannya, itu bisa juga. Ya, jadi boleh dibilang ini seleksinya sudah selesai dengan cara misalnya cara satu gitu kan, cara satu. Nah, cara duanya juga ada Bapak dan Ibu. Jadi eh, ini saya juga mohon maaf gitu ada sedikit yang berubah-berubah, tapi saya semata-mata untuk pengayaan. Ini seleksi ini supaya nanti kita kapan butuh kita bisa simpen ya Bu. Kita simpen seleksinya. Nah, ini misalnya orang komplit lengkap. Misalnya kayak begitu. Ya, ya. Nah, jadi nanti ketika udah dibuat, kan besok atau lusa gitu, misalnya mau menyeleksi lagi ada bagian yang kurang, kita kan bingung gitu ya. Nah, kita bisa panggil Bapak dan Ibu. Oh, ini udah bisa kita panggil seleksinya. Gitu. Ya,
Bapak dan Ibu ya. Nah, cara yang ada di buku itu adalah cara yang ini saya deselect ya, deselect itu perintahnya ini select, deselect layer ya. Oh, sorry, deselect. Nah, ini. Ya. Terus saya pakai cara yang kedua juga boleh Bapak dan Ibu, yaitu dengan menggunakan sama Magic Wand lagi, tapi toleransinya saya coba 10 dulu deh. Saya klik di sini kira-kira mau nggak tuh? Oh ya udah. Ini kurang lebih hampir mirip nih, tapi ada dikit-dikit kena di sini nih. Di rambut, di mana gitu ya. Nah, tambah lagi yang tekan save ya Bapak dan Ibu ya. Atau tekan ini. Sama aja. Tuh. Nah, ini juga. Ya, tuh. Yang di sebelah sini. Ini kan ada rambutnya nih. Nah, itu. Nah, ini juga bisa nih. Oke. Ya. Itu Bapak dan Ibu menyeleksi. Nah, nanti tentunya silahkan level dari detail seleksinya itu ditentukan sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Kita mau pakai seleksi yang mana gitu. Bahkan kalau misalkan mau halus lagi bisa kita agak blur seleksinya gitu. Nah, ini eh, tambahan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melihat yang namanya channel di sini ya. Nah, itu ada tadi seleksi yang kita simpan gitu. Nah, kalau misalkan gitu ya, kita kepengen membuat pinggirannya itu sedikit agak blur saja Bapak dan Ibu ya, maka yang biasa saya lakukan itu adalah saya akan ambil yang duplikat gitu ya, terus kemudian yang ini saya blur sedikit, ya ini kelihatan, nanti di seleksinya akan agak blur ya. Jadi kita kalau melihat sih di ujung-ujungnya aja ya, saya kecilin deh. Nah ini, ya tuh tadi crease, terus sekarang jadi agak blur. Kalau kita banyakin lagi ya lebih kelihatan lagi blurnya. Nah itu kelihatan kan ngeblur pinggirnya. Nah, pinggir yang blur ini Bapak dan Ibu gunanya untuk memperhalus seleksi di pinggir kita gitu, seleksi pinggiran kita itu juga bisa. Nah, eh, kita mungkin udah dapat nih agak halus nih kelihatannya sampai rambut-rambutnya aja udah ada gitu ya, udah dapat gitu. Jadi ini udah cukup bagus seleksinya tuh. Kalau kita blur sedikit, nah dia jadi agak lebih lembut kayak begini. Ya, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu seleksi ini gitu ya, itu kelihatannya hitam-hitam gini, tapi ini adalah seleksian loh Ibu. Nah, hebat kan? Jadi di Photoshop itu seleksi itu bisa ngeblur pinggirnya. Kita simpan dengan menggunakan channel. Ini kita coba ya, kita latihan di sini gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan saya select, saya load selection, nah kan dia ada dua nih, ada lengkap sama lengkap copy kan. Nah lengkap copy kan yang tadi di blur tuh. Nah dia kan udah dapet nih. Ini kalau saya delete Bapak dan Ibu, itu pinggirnya tuh agak halus-halus gitu. Ya tuh, jadi lebih kelihatan ada lebih pinggirannya tuh lebih halus gitu.
Ada edge-nya sedikit lebih lembut nih di sini. Ya, ini. Saya perbesar deh. Tuh. Ya, agak halus. Jadi lumayan gitu kan ya. Agak halus. Nah, terus misal nih Bapak dan Ibu, ini saya undo sedikit ya. Undo tuh Ctrl Alt Z. Ya kayak gini. Ini kan tadi dia agak sedikit besar Bapak dan Ibu ya. Seleksinya. Ini akan saya coba expand sedikit gitu. Saya coba dia expand sedikit supaya nanti dapat itu lebih kecil ya. Jadi saya modify, nah ini saya expand. Misalnya 3 piksel deh. Nah ini nanti akan lebih masuk lagi Bapak dan Ibu. Jadi topinya lebih banyak hilangnya tapi halus gitu. Sebentar ada yang chat ya. Baik. Boleh nggak di-undo sampai sebelum Gaussian blur? Diulang ya Pak, jangan di-undo ya. Oke, jadi saya ulang. Nah, jadi ada yang ketinggalan di channelnya tadi gitu. Baik. Saya tutup dulu. Jadi gini, ini kan tadi belum ada apa-apa ya. Oh ya, siap-siap. Boleh, boleh, boleh. Boleh Pak, saya balas dulu ya. Tenang. Ini kita, saya tuh seneng terus terang Pak. Kalau ngajar software kayak gini tuh paling seneng gitu. Jadi kadang suka keasikan, nah jadi mohon diingatkan nih benar. Tapi untungnya saya nyiapin rekamannya ya, jadi kalau nanti Bapak dan Ibu kebablasan, silakan diulang. Nah, baik. Jadi tadi yang di Gaussian Blur itu adalah seleksinya ya. Yang di Gaussian Blur itu seleksinya. Jadi kalau saya pindah ke channel, itu ya, ya ada pertanyaan lagi. Kalau pakai pen boleh, boleh, boleh. Asal sabar. Paint itu maksudnya paint ya Pak ya. Jadi di paint gitu. Nah, boleh. Asal sabar. Kalau saya untuk yang rambut-rambut itu misalnya memang untuk jadi ada model seleksi yang dia tuh namanya masking juga, tapi maskingnya itu dibuat yang lebih kayak ada seleksinya. Nah, ini ntar saya coba ya. Jadi dia agak berbeda. Nah, boleh Pak, tapi jawabannya boleh. Nah, ini saya ngajarin yang agak cepat aja, karena di Photoshop itu selalu saya diajarin banyak jalan menuju Roma ya. Jadi mau bagaimanapun pasti bisa gitu ya. Pakai pen boleh. Nah, tadi saya jawab pertanyaan yang ini dulu, yang ini yang di blur ya. Ini saya Ctrl D dulu, select. Ini saya buang ya Pak. Ini saya membuang seleksi, tapi yang asli masih ada nih yang satu ini. Nah, ini tadi saya pindah ke channel, Pak. Jadi kalau tadi di layer, saya pindah ke channel. Nah, terus di sini saya duplikat. Nah, terus nanti di sini saya kasih filter blur, Gaussian blur. Ya, jadi ini tadi saya cek-cek dulu di mana sih nih. Nah, gini ya. Tuh, gitu ya. Jadi kalau saya buat, nah gitu. Waduh, ini ngeblur banget nih kalau kayak gini ya. Terlalu berlebihan. Ya, segini cukup nih. Ya, kayak gitu. Ya, Bapak. Nah, baik. Nah, jadi kemudian saya klik OK.
Nah, nanti dapat yang blur di sini ya. Jadi nanti ketika pindah ke layer, nah ini tinggal di load selection-nya. Nah, itu kita pakai yang lengkap, copy ya. Nah, dia udah agak ngeblur di sini. Nah, tadi yang ditanyain Pak Heri itu yang mau pakai pen, boleh Pak. Kita bisa menggunakan yang namanya quick match mode gitu. Ini asal jangan terbalik-terbalik ya. Yang penting paham gitu. Nah ini kan berarti Pak, daerah yang terseleksi itu adalah daerah yang nggak ada gambarnya gitu, gitu kan ya. Nah ini itu hati-hati awas jangan terbalik Pak gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka terbolak-balik itu kalau pakai quick match mode ini. Ini berarti kan daerah yang dipertahankan nih, yang di sini, yang tadi itu yang diseleksi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sebenarnya pakai pen nih, Bapak tadi bilang pakai pen. Pakai pen itu kan ada hitam sama putih, artinya kalau misalnya kita pennya kita mau rapihin eh, kayak gini gitu ya, misalnya kita tarik gitu, nah berarti dia kan sama. Tapi kalau dia pakai putih, misalkan kita tarik di sini gitu, nah ini kan kelihatan nih. Ini daerah ini nanti ini akan jadi hilang nih Bapak dan Ibu gitu. Ya dibolak-balik juga bisa gitu ya. Nah, jadi seleksi itu intinya macam-macam ya. Ada yang mau pakai quick match mode boleh, ada yang mau pakai uh, channel boleh, ada yang mau pakai sekedar ini juga nggak apa-apa gitu, sekedar seleksi yang ada tuh kan jadi ke seleksi jadi hilang nih. Ini kalau saya pilih nanti hidungnya hilang nih, Mbak yang ini tuh ya. Jadi hilang bagian sininya. Oke ya, Bapak dan Ibu, mungkin bisa dipahami maksudnya. Jadi saya kontrol D aja. Nah, saya pakai seleksi yang saya panggil aja. Dan banyak jalannya Bapak dan Ibu, cuman kadang-kadang ya itu saya ngelihatnya ini biar cepat gimana gitu. Kalau saya lebih ke arah sana gitu. Oke, nah ini udah jadi Bapak dan Ibu ya. Saya mau izin, tahu-tahu sudah jam 10, hampir padahal baru nyeleksi satu objek ya. Oke, kita delete. Nanti kita dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang perlu berikutnya Bapak ketahui dan Ibu juga, ketika kita gitu ya memindahkan gitu kan, memindahkan software yang kita gunakan tadinya misalnya berupa file yang diedit di Photoshop, kemudian kita mau pindahkan ke si Illustrator gitu. Nah, berarti selain ini tadi masih RGB gitu ya, dan kita harus rubah modenya dari CMYK. Ya, nanti kita lihat ada sedikit perbedaan warna sedikit aja gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh nanti dibenar-benarkan gitu. Yang paling gampang tuh di sini pakai auto adjustment aja Bapak dan Ibu ya. Jadi auto tone biar bagus gitu. Kemudian ada di auto kontras biar bagus gitu. Nah, nanti dia akan jadi lebih benar warnanya ya, lebih stabil gitu, lebih tidak ada kemerah-merahan. Ini kan kalau dibandingin kan ada kemerah-merahan sedikit. Begitu di autotone warnanya udah jadi lebih benar gitu ya. Sedikit-sedikit aja Bapak dan Ibu. Kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Memang monitor kita kan beda-beda. Apalagi kalau misalnya settingan brightness kontrasnya itu beda-beda. Gitu. Nah, baik. Bapak dan Ibu, setelah kita menyimpan ya file ini gitu ya, itu format terbaik. Nah, ini tolong diingat-ingat gitu ya kepada anak-anak untuk benar-benar mereka paham itu menyimpannya adalah dengan format TIFF. Baik, ada yang bertanya, saya pause dulu sebentar. Tab channel itu sebetulnya fungsinya untuk apa, Pak? Wah,
Banyak, Pak. Ini ada Pak Suyanto nih ya. Jadi tab channel itu intinya menyimpan banyak informasi, Pak. Jadi kalau misalkan kita tab channel itu yang jelas kalau misalkan kita menggunakan, tadi kan saya menggunakan palet kan CMYK ya Pak ya, maka channelnya itu RGB tadi, RGB itu channelnya ada 3, tapi kalau CMYK ini kemungkinan besar saya akan dapat 4. Cyan, magenta, yellow, sama black gitu kan. Nah, ini adalah warna dari tinta-tinta yang kita akan pakai untuk separasi. Nah, salah satu kegunaan dari channel ini di sini adalah kalau kita mau pakai seleksi bisa, mau benerin warna menggunakan channel bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, oh ini kok yang sebelah sini nih black-nya kayaknya kurang gimana gitu ya. Nah, kita bisa adjust channel yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Gitu. Kita bisa lakukan perubahan-perubahan. Gitu. Nah, saya terus terang aja memakai channel itu karena nggak banyak ini, kebanyakan saya channel itu saya pakai buat nyimpen seleksi. Jadi kalau saya ada permintaan orang yang iseng-iseng gitu ya, nah, tolong dong seleksi ini ada rambut-rambut sama api-api gitu. Nah itu saya kebanyakan pakai channel itu nyimpen buat kayak gini. Tapi sebenarnya channel gitu ya, itu adalah informasi dari warna dasar yang ada di tiap-tiap film. Jadi nanti ini warna film Cyan kita akan kayak begini, film magentanya kayak begini, film yellow-nya kayak begini, dan film K-nya seperti ini. Gitu. Ya, jadi itu Pak Yanto. Kalau misalkan nanti ditanya penggunaan channel untuk apa, terus terang saya bilang channel itu kegunaannya satu untuk ngebenerin warna, iya channel. Ya, jadi misalnya kadang-kadang ada beberapa misalnya yang kita mau lebih fokus gitu. Nah, itu ntar kita bisa blur di yellow-nya gitu. Oh, banyak deh pokoknya seru, Pak gitu. Jadi kita benar-benar bisa membuat berbagai macam perbaikan gitu ya melalui channel ini. Tapi yang jelas channel ini adalah informasi tentang warna. Tapi bisa dimodifikasi kan? Ya kayak gini nih, misalnya saya ngambil gitu kan. Saya mau nyeleksi misalkan salah satu orang aja misalnya. Yang kayak ini deh gitu. Nah, ini kebetulan udah enak sih ya. Udah saya ini. Nah, ini saya bisa copy ya. Terus kemudian nanti di orang-orang yang ini tuh bisa saya hilangin di sini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kan berarti sekelilingnya udah nggak ada masalah dong kalau saya balik seleksinya. Nah, ini saya jadiin putih semua gitu kan ya. Saya edit fill dengan warna putih ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, di sini nanti orang ini tuh jadi agak berbeda gitu tampangnya. Misalnya kita mau kasih dia treatment yang lain gitu. Nah, misalnya khusus buat wajahnya dia nih, kan ada seleksinya nih. Ini kan dengan kayak gini nih, kita udah membuat seleksi khusus dia kan. Nah, berarti ketika misalnya saya balikin ke layar, ke cyan magenta yellow-nya di sini, ketika saya ngambil gitu ya, nah terus saya lihat ke cyan copy ini gitu ya. Nah, ini nanti kelihatan yang kepilih itu dia aja gitu. Kalau saya balik ya, misalnya kayak gini, nanti
dia mau treatment tertentunya, misalnya nanti saya tambahin pakai, nggak usah adjustment layer ya, yang gampang misalnya pakai layer baru aja. Nah, misalnya ini saya kasih, ini saya simpan dulu ya seleksinya ya Pak ya. Nah, ini saya kasih yang ini misalnya. Atau ini juga gampang deh, pakai adjustment layer juga nggak apa-apa deh. Ya, kita lihat ya. Jadi khusus di dia aja nih, misalnya, jadi lebih putih. Nah, ini jadi lebih gelap gitu. Nah, ini khusus di bagian rambut dia aja gitu. Jadi lebih gelap dia. Nah, itu. Banyak, Pak, jadi kegunaan. Ya. Oke, Pak ya. Jadi silakan nanti kalau mau belajar mengenai penggunaan Photoshop, ya kita bisa diskusi gitu panjang lebar, banyak waktunya Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas channel penggunaannya sangat banyak gitu. Tadi saya misalnya mau merubah-rubah warna rambutnya dikit atau apa itu bisa di situ gitu ya. Kalau tadi kan pakai brightness contrast, kalau saya pakai color atau apa itu bisa gitu. Jadi khusus di jenggot-jenggotnya nih nanti bisa berubah jadi warnanya gitu tuh banyak lah ya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Saya lanjut. Nah, ini karena saya simpan di sini gitu ya. Saya uh, save as gitu dulu gitu ya. Tadi kan kita modenya sudah. Nah, itu katakanlah kita uh, pakai nama people, kita simpan di situ ya. Alpha channel oke, layer oke, as a copy jangan, tapi people namanya di sini. Nah, nanti yang perlu save transparency ya di sini gitu. Dan image compression-nya itu non. Artinya apa? Dia benar-benar file yang asli, yang terbagus. Itu tidak dikompresi. Baik, Bapak dan Ibu, saya klik OK dulu yang di sini. Nah, ini nanti selesai. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang kecil-kecil mungkin gampang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang kecil-kecil gampang. Ada yang bertanya lagi? Baik, silakan. Pak, kenapa pakai formatif? Tidak pakai pink. Ya, ini baru saya jawab. Jadi Pak, yang namanya format penyimpanan file itu ada yang disebut dengan file lossless, gitu ya, uncompressed. Ada juga yang disebut dengan namanya uh, file decompress, gitu. Ya, jadi file decompress itu tujuannya adalah memang untuk mengurangi ukuran file, gitu kan ya. Ukuran file itu berkurang, tapi detailnya itu berkurang, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat file JPEG misalnya itu mengkompresi dia detail-detail, Pak. Jadi misalnya dalam di wajah ini nih, di wajah yang saya coba zoom ya, mudah-mudahan dia, oh maaf, maaf, ini kelihatannya ada kesalahan sedikit. Oke, nah, nah katakanlah di sini ada detail nih, Bapak dan Ibu, di mata ini. Nah, oleh JPEG, nanti detail-detail yang ini nih, ada yang sedikit gelap, sedikit terang, itu dikumpulkan jadi satu pilihan warna aja Bapak dan Ibu. Jadi dikotakin, 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 terus sehingga ukuran dari filenya jadi lebih kecil. Sehingga kalau misalnya ditambahin sedikit pengetahuan lagi, di sini itu ada pemilihan yang namanya Save for Web ini.
Itu untuk melihat bagaimana perbandingan hasil dari sebuah file yang kalau kita kompresnya tuh berbeda-beda gitu. Jadi misalnya ini yang original dan ini yang optimize-nya, misalkan saya coba perkecil gitu ya. Nah, ini saya coba kecilin gitu ya. Ini kan nggak kelihatan ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ketika dia dikompres, misalkan menggunakan, ini yang kompresan ya Pak, kalau yang TIFF kan nggak kompresan. Jadi originalnya misalnya seperti ini. Nah, nanti ketika dia itu dikompres menggunakan ping, itu otomatis dia akan ada PNG ya. Itu ada pengurangan detail Bapak dan Ibu. Jadi pengurangan detailnya itu cukup banyak sehingga yang tadinya 70 mega dikecilkan jadi sekitar 1,68 mega saja. Ya, nah JPEG itu juga lebih keras lagi kompresnya gitu di sini misalnya. Nah, jadi kalau udah dikompres pakai JPEG dengan ukuran yang misalnya cuman minimum gitu, itu udah bisa dia benar-benar jadi lebih kecil filenya gitu kalau JPEG gitu ya. Jadi cuman 11 nih Pak gitu kan. Tadinya 72. Nah, hasilnya kurang lebih hampir mirip Pak, tapi kalau diperbesar nanti ada detail-detail yang hilang gitu ya. Ya itu kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk keempat file yang lain itu saya rasa bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi pertama misalkan ini kan yang keripik JPEG ini kan kecil ya. Nah, ini dibuka ya, terus kemudian ini mudah sekali. Bapak dan Ibu tinggal double klik, lalu tinggal di sini ya. Misalnya mendapatkan di invoice dulu, lalu biar aman misalnya sedikit di contract. Jadi modify di contract. Contract 1 pixel aja. Jadi nanti dia benar-benar, maaf, ya seperti ini ya. Lalu kan kita mau ngilangin putihnya nih. Kita mau ngilangin putihnya, sebenarnya mubazir ya. Ya nggak apa-apa deh. Ini tinggal di enforce aja. Nah, ini nanti di delete. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu. Sehingga pengertiannya itu kita harus paham. Jadi kalau tadi itu, ini kan tadi saya pakai kontrak ya. Ini udah jadi satu nih, misalnya keripik 2. Berarti kalau saya ekspor atau saya simpan, nah ini mungkin Citato barbecue, BBQ misalnya. Ya, non, save, transparansi, klik OK. Ya, nah satu gitu. Nanti buka lagi kan, yang kedua itu keripik 3 yang ini ya berarti ya. Nah ini sama, di double klik, kemudian klik di sini. Ya kalau tadi kan di kontrak ya, tapi kan berarti kan kalau sekarang yang diseleksi di putih berarti pemilihannya itu adalah dimodify di expand, bukannya di kontrak tadi, di expand 1 pixel aja. Nah, jadi biar lebih dapat semua gitu. Udah simpan Bapak dan Ibu nih sapi panggang gitu kan ya. Save as. Ini sapi panggang. Sapi P. Oke. Ya. Layar TIFF save. Ya, kemudian klik OK. Nah, terus
Yang berikutnya juga sama, Pak. Ini ada beberapa gambar, nanti diteruskan aja. Mungkin saya langsung kerjakan aja ya, Pak. Ya, ini kan ada 4 rasa ya. Yang ini rumput laut. Ini sama kok, Pak, caranya. Ini asli. Terus yang satu lagi. Nah, ini. Ayam bumbu. Jangan lupa nanti ini jadikan CMYK. Ya, itu ya terakhir yang logo MUI-nya, logo halalnya itu ya. Sama logo Citato. Nah, ini memang sengaja mau diambil bagian luarnya aja kan yang kita buang ya. Berarti sama. Kita rubah modenya menjadi CMYK. Lalu kita simpan menjadi logo halal. Terus ini simpan, terus kemudian sama prosesnya. Yang satu lagi terakhir itu adalah yang citatonya ya. Satu. Nah, ini pink file ya, pink file Bapak dan Ibu. Jadi pink itu ada dua ya, portable dan grafik itu ada dua. Yang pertama adalah yang ada gradasi dan yang kedua yang bisa ada transparansinya gitu. Nah, ini karena ini gampang gitu ya, karena ini juga udah putih, jadi mungkin pakai satu aja di sini seperti itu, lalu seleksi milar ya. Nah, nanti kan dalam-dalamnya ini dapat semua termasuk yang di R-nya. Nah, nanti ini tinggal oke, sorry ini dirubah dulu modenya menjadi CMYK. Nah, terus baru di double klik. Nah, kita delete. Ini sudah, lalu kita simpan sebagai citato. Ya, aktif ya. Dah, Bapak dan Ibu, ini persiapan asetnya sudah selesai ya. Persiapan asetnya sudah selesai. Ya, kita tutup-tutupin dulu karena kita ajarkan kepada anak supaya dia rapih dan tidak nge-lag terutama. Jadi kalau asetnya yang di sini sudah kita tutup semua, berarti kita insya Allah sudah aman ya.
Yang ini defaultive-nya juga kita simpan. Ya, jadi udah dapat ukurannya, ini pun kita tutup ya. Nah, kita selesai di software Photoshop-nya, Bapak dan Ibu ya. Sekarang tinggal di Illustrator-nya. Nah, oke, jadi Photoshop-nya sementara saya tutup dulu. Kita buka file Illustrator-nya. Nah, sama ketika di Illustrator pun kita menyiapkan ukurannya tuh ukuran yang benar gitu kan ya, ukuran yang benar. Jadi saya langsung bikin file new. Mudah-mudahan di sini aman-aman aja gitu. Saya berharap sehat-sehat selalu. Ya, kadang-kadang suka ada aja gitu ya, crash atau apa gitu kan tuh. Selalu ada. Nah, ini A4 ya. Jadi kalau memang ukurannya untuk print gitu, kita pakai ukuran A4 saja. Nah, terus ini kita pakai misalnya ukurannya itu milimeter gitu kan ya. Artboard 1 CMYK color. Nah, kalau A4 di sini kita nggak usah terlalu membingungkan ukuran resolusi ya, karena ini kan dia vektor Bapak dan Ibu, sehingga apapun yang kita gambar di sini itu mau diperbesar, diperkecil tuh nggak akan masalah. Karena vektor itu apa? Vektor itu ya rumusan matematik yang dibuat sehingga membentuk sebuah gambar-gambar gitu yang kalau diperbesar atau diperkecil dia tetap akan seperti itu gitu kan ya. Nah, baik, jadi kita pilih ukurannya A4 dengan ukurannya ini di sini saya mau pakai milimeter. Sekian gitu ya, artboard-nya sementara 1 dulu, nggak usah pakai bleed sementara. Bleed itu lebihan ya Bapak dan Ibu ya, jadi terkadang kita suka memberi lebihan supaya apa, pada saat kita mencetak, kalau misalkan kertas itu kan warnanya putih, kalau kita tambahin bleed lebihan itu artinya desain kita itu akan dicetak persiapannya itu lebih besar dari ukuran A4 gambarnya. Jadi pada saat dipotong pakai mesin dengan ukuran A4, itu pinggirnya nggak ada putih-putih, aman gitu. Ada bleed semua di situ ya. Baik, lalu kita coba create Bapak dan Ibu di ukuran A4 ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar-lancar saja gitu ya. Jadi di sini ukuran dari software kita gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa yang harus kita buat dulu itu kalau kita melihat di contohnya gitu ya, kita melihat di contohnya itu kan ada bagian di mana kita sudah selesai gitu ya membuat logonya. Nah, kita akan membuat elemen-elemen yang berdasarkan dari buletan-buletan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi tools yang mau digunakan tentunya adalah tools yang ini, yang namanya Pathfinder. Bapak bisa pakai beberapa tools yang lain, silakan. Jadi yang penting intinya adalah menggabungkan dua buah objek gitu ya. Menggabungkan dua buah objek gitu. Terus kemudian nanti setelah objek-objek itu digabungkan, nanti kita mau buat text along path namanya di situ, text along path. Ya. Nah, jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari misalkan ada beberapa gambar, kalau Bapak dan Ibu mungkin di Corel pun juga pasti familiar Bapak dan Ibu, ada fill, ada stroke ya. Ini tools-nya ini banyak macam-macam di sini, tapi kita pakai yang sederhana saja hari ini menggunakan skill set yang menurut saya sering banget dipakai, yaitu ngegabungin objek pakai Pathfinder namanya. Nah, Pathfinder ini dia
macam-macam konsep penggabungannya. Bisa memisahkan, bisa minus front, bisa ngegabungin, unite gitu ya. Jadi kayak belajar matematik zaman dulu tuh ada persekutuan, ada interseksi gitu ya, ada gabungan. Nah, itu kurang lebih dari matematik itu. Jadi kalau misalkan kita buat katakanlah objek gitu di sini gitu ya. Nah, ini kan warnanya saya balik misalnya gitu kan ya. Nah, terus ini saya perbesar sedikit ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya di sini nih, kita mau ngegabungin dua buah objek, misalnya ada satu lagi objeknya tuh seperti kayak begini misalnya. Nah, ini dengan menggunakan Pathfinder, kalau di Corel namanya apa, ada juga saya yakin pasti, dia tuh ada bisa mengurangin, memisahkan. Jadi ini ngegabungin misalnya gitu ya. Yang ini tuh mengurangi, yang ini tuh intersect gitu ya. Yang ini tuh nanti seperti itu gitu. Ada yang macam-macam di sininya nih gitu ya. Ada yang crop gitu ya. Itu standar, itu kita harus tahu gitu ya. Ngajarin ini. Terus yang sering dipakai lagi Bapak dan Ibu itu adalah yang namanya clipping mesh gitu ya. Clipping mesh itu misalkan saya ambil objek yang katakanlah saya ambil yang JPEG-nya dulu ya. Saya ambil yang JPEG-nya dulu. Saya kalau gambar Bapak dan Ibu itu menggunakan place ya. Diajarin anaknya pakai place. Jadi nanti setelah place di sini itu ada pilihannya untuk naruh gambar-gambar itu di sini. Ya. Kemudian saya ambil dari yang brosur deh, misalnya yang buat besok gitu ya. Misalnya ini. Misalkan udah nih, kan ada di situ ya. Ya, ini gambar kuenya. Nah, nanti kalau misalkan kita taruh dia dengan menggunakan objek lingkaran di atas, nah ini nanti dia akan menggunakan yang namanya clipping mesh. Nah, ini anak-anak kalau bisa tahu ya, Bapak dan Ibu ya, clipping mesh itu wajib tahu, Pathfinder wajib tahu. Sehingga nanti objek yang mau kita buat itu sebenarnya nggak susah-susah amat sih, gitu. Kita cuma buat random aja gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, kan kalau saya ngelihat itu kan buletannya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti berarti kan kurang lebih besar-besar 5 buah bundaran gitu. Kemudian seperti ini, terus kemudian warnanya tentunya saya ambil pakai warna yang dari sini kita ngambilnya bisa Bapak dan Ibu ya, atau mau dari sini pun juga boleh. Ini yang palet warna yang kemarin saya jelasin. Jadi karena dia mau yang paling gede itu adalah kuning, ya kita pakai kuning dulu deh. Gitu. Jadi kita tinggal rubah-rubah lagi. Itu kan kita bisa menduplikat objek standar ya Bapak dan Ibu ya, Ctrl C, Ctrl V gitu kan ya. Atau mau tekan Alt gitu, tinggal ditarik-tarik seperti ini juga bisa kan. Sengaja dibuat nggak natural ya, nggak rapi. Walaupun jangan sampai lupa juga Bapak dan Ibu, di sini tuh yang selain fungsi dari Pathfinder ini, fungsi alignment itu penting ya di sini nih. Jadi kalau kita mau ngeratain gitu, terus mau membagi distribute itu penting sekali gitu ya. Pengetahuan tentang fungsi itu penting. Jangan sampai anak nggak bisa. Tapi dalam kasus ini emang sengaja saya mau buat yang agak sedikit um, agak nggak rata gitu. Jadi misalnya kayak di sini ada gitu, terus nanti ini
nanti begini, nanti begitu, begini. Nah, misalnya kayak begitu saya buatnya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah terus nanti objek ini gitu ya supaya nggak membingungkan itu kan akan saya gabungkan ya, jadi saya unite nih. Nah kayak gitu. Ntar kurang lebih saya taruh sini deh gitu. Ya kalau misalnya saya mau agak kecilin dikit jadinya kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kok terlalu rata ya, nggak enak ya, nggak alami gitu. Nah, jadi saya agak gini deh, naik-naikin dikit. Gitu. Terlalu flat nanti nggak enak. Kan life is never flat katanya kan gitu ya. Oke, ya ini saya gabungin. Nah, udah. Lalu saya kira-kira pasin segini. Ini juga mungkin di sini nih supaya biar mudah saja. Nah, ini kan sudah Bapak dan Ibu ya. Tadi dengan menggunakan Pathfinder ya, Pathfinder udah bisa saya yakin. Terus nanti tinggal dibuat seperti ini. Ada kotak, Bapak dan Ibu tarik di sini. Ya, gitu ya. Nah, sudah nih, kurang lebih seperti ini. Dah dapat sama Bapak dan Ibu pakai tools yang tadi. Nah, kalau mau divariasikan boleh. Jadi misalnya ada tools yang namanya ini shape builder ya. Jadi shape builder ini juga sama nih kalau misalkan kita mau Bapak saya maunya yang kayak gini apa yang apa nggak bulat-bulat tapi mau kayak gelombang bolong-bolong gitu ya. Silakan ini juga bisa. Terus kalau misalnya nanti kita tekan shift terus nanti kita tarik ke atas terus kayak gini dia akan jadi nyatu juga sama gitu. Ya, itu ya Bapak dan Ibu tuh udah kira-kira sampai di situ mungkin bisa mengikuti gitu. Nah, selanjutnya itu tentunya kalau misalkan kita mau gampang gitu kan ya, kita tinggal merubah-rubah warnanya saja sama kayak yang tadi. Tinggal di alt gitu kan ya. Nah, ini udah ada 4 kan ya. Yang bawah misalnya berarti warnanya biru ya tadi. Ya kita cari warna biru. Nah, yang atas warna hijau ya. Yang ini warnanya warna merah. Ya, kayak gitu ya. Ini udah nih, gitu kan, udah rapi, gitu kan. Tapi mungkin Bapak dan Ibu, Pak, ini gimana nih? Ini kan melebar-melebar, Pak, gitu, kayak kurang bagus, gitu kan. Oke, nggak masalah, Bapak dan Ibu. Nih, kita lebihin dikit ya, supaya kelihatan rapi, gitu. Ini udah. Nah, Bapak dan Ibu boleh menggunakan yang tadi, yang saya tunjukkan, itu menggunakan clipping mask di sini. Ya, lalu kita pilih semua objek clipping mask. Ya, jadi kan rapih gitu. Udah bagus ya. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya, Bapak dan Ibu, itu adalah dengan mengambil gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi. Kita tinggal susun aja tata letaknya di sini. Jadi kita mulai dari place dulu. Tentunya ini adalah di modul yang pembuatan poster. Ya, ini sudah kita masukkan di sini. Ya, ini agak-agak begini sedikit ya, nakutin tapi ya nggak apa-apa. Saya taruh kurang lebih sebesar ini misalnya.
Ya, misalkan kayak begini. Ya, lebih besar sedikit nggak apa-apa gitu ya. Geser-geser dikit, sudah. Terus gambar citatonya kita ambil gitu kan ya, kita press juga gambar citatonya. Yang ayam bumbu, kemudian sapi, terus kemudian yang asli sama yang barbecue. Mudah-mudahan ini mau semua. Ini cukup ya. Nah, gitu kan. Ya, oke ya. Nanti kita atur susunannya sesuai dengan yang kita sudah memang buat gitu di sini. Ya, kita taruh sini. Kalau misalnya memang ini kayaknya kejauhan ya, oke, apa-apa, turunin sedikit bisa. Ya. Loh, Pak, nanti itu kelewatan dong. Oke, nggak apa-apa. Kan ini si outline-nya ini juga bisa kita naikin kok. Nah ini ya. Jadi kan dia ada pad-nya. Kalau memang dia cuma perlu segitu, ini juga bisa kita tutup. Ya, jadi pad-nya itu masih bisa diatur-atur ya Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Nah, ini nanti ada yang warna ini di sini, ada yang di sini, ada yang di situ. Nah, itu sudah. Ini naik sedikit juga nggak apa-apa. Beres Bapak dan Ibu, cepat kita membuat elemennya tuh cepat gitu ya. Jadi nggak susah. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa. Dan ini eh, ada banyak ya, sedikit banyak ilmu yang memang Bapak dan Ibu perlu gali sedikit, sedikit-sedikit aja ya. Oke, Abdul Rohim, Pak Abdul Rohim, silakan Pak. Baik. Nah, jadi itu yang kira-kira memang kita import, masukin semua gambarnya di sana. Nah, sekarang kita mau mencoba gitu ya untuk membuat yang teks Life is never flat ini. Jadi ini tentunya Bapak dan Ibu perlu waspada ya. Jadi kalau misalkan kayak ini ada di layer berapa tuh, nah kita lihat gitu. Kan ada grouping ya. Jadi kadang-kadang anak tuh suka lost gitu Pak. Terutama kalau yang memang semester 1 apa ya? Ya baru semester 1 baru kelas 1 gitu ya. Itu dia suka bingung Pak. Jadi kadang-kadang bingungnya begini. Ini ada objek, terus kemudian objeknya itu katakanlah kita buat seperti ini, lalu kita gabung dengan objek lain gitu ya, misalnya kayak gini, terus kemudian lagi gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin warnanya kita buat berbeda-beda. Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, terus ini di grup, terus kemudian, nah ini dia bingung nih kadang-kadang. Ketika mau digerakin, gerakin semua. Ketika sudah diseleksi gitu, dia nggak tahu, oh ini sebenarnya ada di mana gitu. Ini kok yang ini kok nggak mau digeser nih Pak, gitu. Terus suka ada kayak gitunya tuh, bingung. Ini kok nggak bisa digeser Pak? Ya iya, karena dia sedang berada di sini.
Dan ciri-cirinya itu tadi, yang warnanya itu agak sedikit pudar ya, Bapak dan Ibu, agak sedikit pudar. Jadi nanti mudah-mudahan yang seperti ini bisa kita minimalisir ya. Jadi anak jangan sampai bingung, Bapak dan Ibu. Oke, ya. Nah, baik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal. Nah, untuk yang tulisan Life is never flat, itu menggunakan yang namanya di sini, ya, type on a pad. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita pakai fungsi itu aja. Jadi gampangnya kita tinggal buat satu pad di sini. Jadi kita tinggal ambil gitu ya. Jadi kita tinggal buat nih. Oh, satu, dua, tiga, empat. Ya kira-kira begitu deh. Nah, ini kalau yang kayak gini-gini udahlah. Kita nggak boleh bingung ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu kayak gini, kita tinggal di sini aja udah beres gitu. Terus ntar nyambungin ini gimana? Nah itu udah harus sudah bisa ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nyambungin dua pad yang berbeda gitu kan ya. Kalau putus gimana nyambunginnya gitu tuh kita harus tahu Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal nanti dengan menggunakan type on a pad itu kita klik di sini aja. Nah, itu udah jadi teksnya, cuman terlalu banyak. Saya coba perbesar sedikit. Nah, ini. Jadi ini bisa diedit ya tentunya ya. Life is never flat. Ya, ini karena banyak. Ya, kita tentunya bisa perbesar ya Bapak dan Ibu. Oke, misalnya 8. Oh, masih ini. Masih kurang. Kita perbesar sedikit lah. 60 masih. Oh, kelebihan. Oke. Nah, itu. Life is never flat. Nah, misalnya kayak gitu. Terus nanti fontnya Bapak dan Ibu mau rubah-rubah ya silakan gitu ya. Mau ditebelin. Gitu ya. Kalau misalnya kurang nanti bisa padnya dipanjangin tentunya kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak option, gitu, banyak option yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, yang paling gampang tentunya teksnya dikecilin. Life is never flat. Oke, seperti itu. Tinggal kita geser, ya. Terus nanti juga berarti jangan lupa untuk memasukkan logo-logo yang lainnya.
Ini Bapak dan Ibu. Oke ya. Ya, jangan lupa di-save. Nah, Bapak dan Ibu begini ya. Ini perlu saya informasikan juga. Jadi ketika kita menyimpan gitu ya, file gitu ya, itu jangan lupa eh, kerapihan dari file-file yang ada di dalamnya, yang disertakan di sini. Gitu. Nah, memang gitu ya, kita sebenarnya semua file itu kan di link gitu ya. Di link itu artinya ketika kita membuat sebuah poster, maka kita kan memakai file-file dari luar gitu ya. Nah, file yang dari luar itu kan otomatis bukan ada di dalam Illustrator ya, sehingga nanti banyak kejadian anak-anak itu akan, waduh Pak, ini nggak muncul teksnya, gitu. Waduh Pak, ini nggak bisa, apa namanya, filenya tuh hilang, gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, Bapak dan Ibu mohon sedikit diminimalisir dengan cara menyimpan yang betul. Ya, cara menyimpan yang betul itu salah satunya adalah dengan menggunakan, eh, katakanlah kita bisa menyimpan yang paling aman tuh kalau di Illustrator tuh formatnya PDF gitu. Karena di PDF itu semua aman. Tapi file PDF ini yang uniknya juga di Illustrator itu ketika dia sudah disimpan sebagai PDF untuk file Illustrator, ketika nanti dibuka lagi itu masih bisa diedit, Pak, gitu. Ya. Jadi yang kayak gini-gini ini memang perlu juga dikasih tahu ke anak-anak, dan ketika kita nyimpan misalnya dalam format Illustrator ini poster live ini saya bilang simpan gitu ya, itu eh, saya nyimpannya sendiri itu harus itu diupayakan gitu ya. Jadi ini memang ada beberapa orang yang nggak terlalu eh, paham, tapi ketika dia menyimpan itu sebaiknya legasinya diturunkan, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tidak ada teknik-teknik yang baru-baru gitu ya, atau yang susah-susah, itu sebaiknya disimpan di legasi yang CS6 lah gitu ya, atau CS 4 atau 5 gitu ya. Tapi kayaknya sih sekarang CS6 aja udah aman ya. Jadi kita cek di rumah gitu. Jadi jangan nanti kita juga memberi tugas, terus udah gitu, nih nanti buka di rumah. Aduh Pak, nggak bisa dibuka Pak. Karena apa? Karena ini pakai versi yang paling baru. Jadi solusinya gimana dong? Sebenarnya solusinya mudah sekali. Kita tinggal membuat Illustrator yang versinya itu versi CS6 ya. Nah, jadi begitu selesai kita eh, masukkan di sini Illustrator CS6, kemudian PDF compatible file, ICC profile, link file gitu ya. Nah, ini katakanlah kita bisa mulai include gitu ya. Include link file gitu. Nah, ini namanya fungsi package Bapak dan Ibu. Fungsi package itu adalah fungsi yang kita gunakan supaya pada saat kita membuat file itu nggak ada gambar yang tertinggal gitu. Nah, ini yang boleh dibilang perlu Bapak dan Ibu ketahui ya. Jadi nanti kita tinggal menyimpan di sini, nah kemudian ini aman semua. Jadi kalau dibilang saving some legacy format itu may cause some change to your ini, ya oke, nggak apa-apa. Tapi selama kita yakin nggak pakai fungsi yang aneh-aneh, ya kita langsung masukkan di sini. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, itu. Nah,
Terus ini yang terkait sama transfer file Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita memakai satu printer gitu ya, kan memang di beberapa tempat itu ada yang printernya itu disimpan di offline gitu. Apa solusi yang paling baik buat anak kita gitu? Ya tentunya yang paling bagus itu adalah nanti kita bisa menyimpannya dalam format PDF gitu. Ya, jadi kita bisa ada package gitu ya, di mana package ini semuanya dibungkus supaya rapi gitu ya. Nah, ada foldernya tertentu di mana semua copy linknya ini aman gitu ya. Terus kemudian nanti dia akan disimpan di satu folder dan kita package, kita bungkus. Ya. Nah, terusnya ada font yang ini nih sebenarnya satu problem lagi Bapak dan Ibu. Sehingga ada cara untuk mengatasinya yaitu kalau misalkan ada font yang kayak begini, ya ini nanti lagi nyimpen dulu ya, tapi nanti saya mau tunjukin satu lagi, itu ada baiknya kalau memang filenya itu udah fix, udah beres semua, gitu ya, semuanya udah aman, itu silakan deh di create outline saja. Di create outline itu adalah kita pilih fontnya, sini, ya udah ini package-nya kan mau di-show ya. Ya, berarti kita show package dulu ya. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini di foldernya Bapak dan Ibu. Ini enak rapi. Ya, jadi fontnya ada, ya linknya ada, gitu. Ya, filenya ada. Nah, ini kayak gini pentingnya Bapak dan Ibu. Kalau di LKS nilainya gede, ya nilainya besar gitu untuk yang hal-hal kayak gini. Jadi cara nyimpen, cara package-nya itu rapih gitu ya. Jadi dia sudah aman sehingga ketika pindah kemanapun pokoknya asal ada filenya itu udah nggak bakal kenapa-kenapa gitu ya. Eh, Silakan dicerna-cerna dulu Bapak dan Ibu ya. Nah, saya masih mau cerita lagi satu yang tentang create outline. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang sempat nyoba, yang nggak sempat nyoba juga nggak apa-apa, tuh masih ada sesi yang berikutnya gitu kan, sesi yang siang. Nah ini memang kayak gitu gitu kan ya. Nah baik, jadi ini hasilnya, jadi udah ada fontnya, ada linknya, semua rapi gitu ya. Ini nggak bakal anak itu, aduh Pak, gambarnya ketinggalan di rumah. Nah itu konyol ya. Jadi kalau kita udah pakai fungsi report sih udah nggak bakal ketinggalan lagi gitu. Yang namanya hal-hal yang kayak gitu udah aman kita hindari. Dan memang satu lagi yang juga perlu diperhatikan itu adalah ketika ini gitu ya. Nah, dia kemungkinan lebih bagus kalau kita create outline, Pak. Ya. Nah, ini udah jadi ngikut gitu, tapi ini dia udah bukan yang bisa diedit-edit lagi, tapi bentuknya udah kayak gini, udah fix gitu. Tuh. Ya, dan ini udah masing-masing objek bukan font lagi, tapi sudah masing-masing menjadi objek tuh. Mau dirubah-rubah satu persatu udah bisa. Ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu fungsi create outline. Yang kedua, yang untuk membuat save itu salah satu pilihan yang di sini nih, jadi PDF boleh, gitu ya, itu aman ya kalau PDF gitu. Nah, ini kita simpan jadi PDF itu juga bisa.
itu jauh lebih bikin tenang gitu ya. Nah, ini ada pilihan-pilihannya Bapak dan Ibu, mungkin diperhatikan karena di sini paling gampang ya udah high quality print aja kalau misalkan memang mau di print Bapak dan Ibu. Udah aman gitu ya. Nanti di save PDF.